Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Batahna, NIM 196504143 dari jurusan Teknik Informatika dari Praktikum Struktur Data kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan praktikum struktur data yang terakhir, yaitu struktur data Krebs. Langsung ke codingannya. Dalam kelas Grab ini saya memasukkan kelas vertex, yaitu kelas objek vertex. Kelas vertex sendiri berisi deklarasi dari publik char label, variabel label tipe char, lalu deklarasi publik boolean was visited, variabel was visited bertipe boolean, lalu ada container yaitu publik vertex dengan parameter char label, ada penginisialisasian dari label sama dengan label, lalu ada penginisiasian dari was visited sama dengan false. Itu dari kelas vertex. Lanjut ke public class Grab. Public class Grab sendiri berisi, di sini ada berisi deklarasi, yaitu pertama deklarasi private final integer max parts sama dengan 20, yaitu deklarasi panjangnya array nanti maksimal 20. Ada deklarasi private vertex dengan variabel vertex list tipe array, deklarasi variabelnya array, lalu ada deklarasi integer hmat dengan baris dan kolom, deklarasi baris dan kolom, deklarasi private integer nfx, itu deklarasi nanti banyaknya data. Terus ada deklarasi private stack dan private query. Ini merupakan soal dari pendahuluan dari diimplementasikan dari DPS dan MST untuk stack, implementasi BSF dari Q. Lalu di sini ada deklarasi dari private char sorted array, variable sorted array tipe array. Ini akan diimplementasikan dalam metode topo nanti. Lalu di sini ada metode container grab, yaitu berisi penginisiasian variabel vertex list ini dari kelas vertex dengan indeks maksimal maxpers yaitu 20 panjang arraynya. Lalu ada hmat, di inisiasi dari uin ini memasukkan nilai baris dan kolom dengan maksimal 20 dan max versinya. Lalu di sini ada inisialisasi dari nfetch sama dengan 0, yaitu dalam masih keadaan 0. Lalu ada perulangan untuk apa? Nah, ini untuk baris, yaitu dari integer i sama dengan 0, i kurang dari max fetch, ini akan increment. Dan ada perulangan for untuk kolom, yaitu integer j sama dengan 0, j kurang dari max fetch, dia akan increment. Ya, ini barisan kolom dimulai dari 0. Ini kan hmat baris dan kolom i di baris diimplementasikan i, kolom diimplementasikan j. Ini akan melooping untuk mendapatkan nilai baris dan kolom sampai batas max atau data yang dimasukkan nanti. Iya, lalu lanjut ke inisiasi dari style dan query. Ini tidak perlu ya dalam praktikum. Lalu lanjut ke sorted variable sorted array. Ini di new char, lalu indeksnya backslash itu maksimal 20, yaitu untuk sorted vertex label tadi di metode topo. Lalu ada metode public void add vertex dengan parameter variable label dengan tipe char. Ini berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan label atau vertex dalam graph nanti. Lalu di sini ada penginisiasian dari variable vertex di sini dengan indeks nverse, yaitu dimulai dari 0. Dia akan increment terus, yaitu
dimulai dari 0 sesuai data yang akan dimasukkan nanti. Terus dari kelas vertex lalu dengan dot label nanti akan diinput nanti sesuai yang kita inginkan vertexnya. Lalu ada public void fk dengan parameter integer start dan integer end. Ini dari directed graph, implementasi dari directed graph menambah isi unsur. Lalu ada ini dari edge match dengan index start dan end sama dengan 1 ini, dan ada edge match end, index end dan index start sama dengan 1. Di sini yang start dan end ini merupakan implementasi dari directed graph, sedangkan yang edge match and start ini jika dipakai ini akan menjadi undirected graph. Jadi soal nomor 1 untuk mengimplementasikan directed graph ini harus dihilangkan atau di komen aja. Seperti itu dari pengimplementasian dari directed graph. The public method display untuk mencetak adsensinya nanti dengan perulangan for integer row sama dengan 0 row kurang dari n first, lalu row akan increment untuk melooping baris, lalu ada melooping column yaitu for integer call sama dengan 0 call dari kolom call kurang dari row. Ini seharusnya diganti dengan n first untuk pengimplementasian di directed graph. Lalu kolom ini akan increment. Lalu di kondisi jika edge match dengan index row baris dan kolom ini sama 1 atau sudah ada isinya, maka akan mencetak vertex list tersebut dengan indeks baris atau row dengan labelnya dot label, dan dia akan juga mencetak vertex list dengan indeks kolom dengan dot labelnya. Nah seperti itu. Lanjut ke gitaran terlebih dahulu, soal nomor 1. Ya, ini dari soal praktikum nomor 1 yaitu pengimplementasian dari directed graph, yaitu dari A ke C, lalu B ke A, lalu B ke E, lalu D ke E, dan terakhir E ke C. Di sini saya sudah menginputkan vertexnya yaitu A, B, C, D, E. A ini merupakan 0, B1, C2, B3, E4, dan HK nya saya dimulai dari 0 yaitu A ke C yaitu 2, 1, 0, satunya B, A nya 0, dan seterusnya sesuai soal praktikum nomor 1, yaitu seperti ini: 14 BE, 34 DE, dan terakhir EC 42. Lalu kita mendisplaynya dan mencetak adsensinya. Lalu praktikum nomor 2 yaitu membuat metode connectivity pada directed graph sehingga menghasilkan output seperti ini. Lalu lanjut ke metode connectivity. Nah, metode connectivity ini berisi untuk mengkonekkan unsur atau directed graph nanti. Lalu ada perulangan integer row sama dengan 0, row kurang dari n first, row akan increment, atau perulangan untuk baris, lalu dia akan mencetak vertex space-nya dengan indeks row atau baris ini dot label, dan akan mencetak terus. Lalu ada perulangan untuk kolom,
integer kualitas sudah oleh effort kolom akan increment. Ada kondisi if jika add match row ini index row dan kolomku sama dengan 1, maka dia akan mencetak vertex listnya dengan index kolom dot label sesuai data yang diinputkan nanti. Terus ada perlangan for dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari n first, i akan increment. Terus ada kondisi lagi jika add match kolom index kolom ini dengan pengimplementasian dari i sama dengan 1 dan vertex list dengan index i ini di dot set was visited false, maka dia akan mencetak dari vertex list ini dengan implementasian dari i atau index dot labelnya. Terus dia akan lanjut ke vertex dengan vertex list dengan indeks ini, dia akan dikunjungi atau visited adalah benar seperti itu. Oke, akan diulang sesuai program yang diinputkan nanti dalam DFT Graph. Setelah program ini selesai, dia akan mereset flag, yaitu memberhentikan program dari productivity tersebut. Mereset kembali code reset flag dengan perlangan for integer i dengan 0, i jauh dari effect i increment vertex i ini indeks i akan dot visited false akan berhenti seperti itu. Lalu kita aja ini sesuai praktikum nomor 2, yaitu A ke C, A connect ke C, lalu B ini connect ke A, lalu A ini connect ke C, dan B ini connect ke E. Lalu C ini dia tidak ada yang dituju, maka C ini akan ditulis 1 C saja. Lalu dia lanjut ke vertex D, dia connect ke E, lalu dia connect ke C, yang terakhir yaitu vertex E connect ke C. Ya, seperti itu. Implementation connectivity table pada direct graph sesuai praktikum soal nomor 2. Lalu dia lanjut ke publik method soal praktikum nomor 3, yaitu topological sorting pada DFT Graph. Ya, di sini ada terlebih dahulu ada metode display vertex untuk mencetak vertexnya. Lalu ada public metode integer get at unvisited vertex atau metode yang belum dikunjungi dalam parameter integer v dengan ulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari n fetch, i akan increment, i n fetch ini add match ini dengan indeks v dan i jika berada 1, dan vertex list dengan indeks ini dot was visited false, dia akan return i. Jika program sudah selesai, maka dia akan lanjut ke return min 1 seperti itu. Lanjut, ini ada metode DVS ya, sesuai dengan pendahuluan modul publik BVS, publik MST. Nah, ini lanjut ke publik topo. Publik topo sendiri berisi deklarasi oleh inverse sama dengan variable inverse, berfungsi untuk mengingat berapa banyak vertex nanti ya. Perlangan well inverse lebih dari 0, integer current vertex dengan no successor, yaitu get vertex with successor. Dan ada kondisi if current vertex sama dengan
min 1 jika lingkaran dimasukkan, maka dia akan minta error, dia akan menelepon. Lalu dia ada variable start array dengan inverted min 1, maka dimesin dari vertex list dengan index current vertex dot label. Ini berusaha untuk insert label in sorted array start dan add n, dan dia akan mendelete vertex tersebut dengan current vertex, dia dulu mendelete dari vertex. Lalu dia mencetak program dari topological sorter, yaitu dengan ulangan integer i itu dengan 0 i kurang dari ori vertex tadi, dia akan increment, dia akan mencetak sorted array-nya dengan index i, implementasi dari i, lalu seperti itu sampai program toponya diproses. Lalu dia ini ada public method no successor tadi yang berisi seperti ini. Lalu di method no successor ini ada di sini terlebih dulu ada method delete vertex. Dengan parameter delete vertex ini diimplementasikan dalam metode topo tadi, yaitu mendelete vertex dengan current vertex. Dengan shortcut seperti ini sesuai dari pendahuluan yang sudah diimplementasi sebagai metode topo. Lalu di sini ada metode move throw up dengan implementasi dari delete vertex. Di sini juga ada metode move call left dengan implementasi dari metode delete vertex, nanti akan diproses dalam delete vertex. Lanjut ke kita masukkan lab saja, kita run terlebih dahulu. Nah seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan vertex dari A sampai H sesuai modul praktikum, yaitu char A sampai H. Lalu di sini ada saya menambahkan musuhnya add-nya. Lalu di sini 0 3 yaitu A dari D sesuai praktikum, yaitu ditambah 0 4 0 A ke E, lalu 1 4 itu B ke E, lalu 3 6 itu D ke G, lalu 4 6 ini E ke G, lalu dia lanjut ke 6, jadi G ke H, lalu dia akan lanjut ke setelah itu di C yaitu 2 5, C ke F, yang terakhir F ke H. Nah dia ini akan di topological sorted nanti. Setelah itu saya memanggil toponya, kita run, hasilnya seperti ini. Dia akan urut sesuai mata kuliah yang diambil. Jika mau mengambil objek oriented programming dan artificial intelligence, dia harus lulus dari mata kuliah matematika diskrit dan algoritma programming terlebih dahulu. Maka di sini ada ditulis B A, lalu ke dia ke E, lalu D. Jika lulus program mata kuliah objek oriented dan artificial intelligence, dia bisa memilih lanjut ke program mata kuliah soft computing. Nah itu karena H ini mentok dan H ada syarat, jika mengambil H dia harus lulus terlebih dahulu kalkulus. Seperti ya kan di sini tulis C terlebih dahulu, lalu dia setelah lulus kalkulus dia melanjutkan ke mata kuliah linear algebra. Nah setelah lulus keduanya, setelah lulus linear, dia boleh mengambil yang terakhir yaitu tesis. Nah seperti itu dari soal nomor 3 itu topological sorted order.
itulah sekiranya yang dapat saya sampaikan dari praktikum struktur data yang terakhir, yaitu tentang Graph pada mata kuliah struktur data praktikum struktur data pada semester 2 ini. Apabila dalam menjelaskan saya banyak kekurangan atau kekurangan kata, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.